Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan solehah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sukses, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh kita. Karena hari Jumat kemarin kita sudah membahas tentang subtema 2 pembelajaran 3. Berarti sebelum masuk ke subtema 3, hari ini kita materi project dulu ya, soleh-soleha. Dan hari ini insya Allah kita akan melaksanakan pembelajaran dengan materi siroh. Nah, seperti apa materinya? Kita lihat dulu ya, soleh-soleha ya. Oke, jadi hari ini soleh-soleha, di siroh pertemuan kita yang kedua, kita akan meneladani Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, dan Nabi Hud alaihi salam. Wah, hari ini akan banyak sekali sifat-sifat dari nabi-nabi ini ya yang akan kita pelajari dan mudah-mudahan bisa kita tiru ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, hari ini hari Jumat. Oh, ini salah ya harinya ya. Harusnya ini Senin ya, Senin tanggal 22 Maret. Untuk hari ini tujuannya adalah meneladani sifat Nabi Adam alaihissalam yang bertaubat saat melakukan kesalahan. Lalu yang kedua meneladani sifat Nabi Nuh alaihissalam yang suka bekerja keras. Dan yang ketiga meneladani sifat Nabi Hud alaihissalam yang selalu santun. Apakah soleh-solehah sudah siap? Pasti sudah siap dong ya. Kalau begitu langsung saja kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, solih dan solehah, kita tentu saja ya sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, kita harus ya memiliki rasa cinta kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dan Rasul mengajarkan akhlak yang mulia. Untuk apa? Agar manusia hidup selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Ini Bu Gina mohon maaf ya kalau misalnya terdengar background atau backsound ya. Di sini memang agak ramai begitu ya, soleh-solehah ya. Nah, jadi itu ya soleh-solehah ya. Diutusnya Nabi dan Rasul oleh Allah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengajarkan akhlak yang mulia agar kita bisa hidup selamat dunia dan akhirat ya. Begitu ya soleh-solehah ya. Nah, di sini ada sebuah lagu ya, sebelum kita masuk ke materi, kita nyanyikan dulu lagunya ya. Soleh-solehah tahu ya lagunya yang satu-satu aku sayang ibu. Nah, di sini kita akan ubah sedikit liriknya ya dengan judul Jalan Masuk Surga ya. Oke, soleh-solehah pasti sudah ada yang tahu ya. Jadi kita nyanyikan sama-sama, oke? 1, 2, 3. Satu-satu aku cinta Allah, 2, 2 cinta Rasulullah, 3, 3 cinta orang tua, 1, 2, 3 jalan masuk surga. Wah, suara Bu Gina lumayan ya, lumayan merusak telinga. Oke, pasti soleh-solehah bisa jauh lebih baik menyanyikannya ya. Jadi di sini di lagu ini berpesan begitu ya untuk salah satu jalan menuju ke surga gitu ya, jalan masuk surga itu ternyata kita harus cinta pada Allah. Lalu kita cinta kepada Rasulullah dan tentunya kita harus cinta kepada orang tua ya, insya Allah. Kalau cinta ini dijalankan oleh soleh-solehah, insya Allah kita akan masuk surga. Begitu ya soleh-solehah ya. Oke, nah kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu meneladani atau teladan dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertobat ketika berbuat salah ya. Jadi Masya Allah ya, Nabi Adam ini sangat mudah sekali untuk bertaubat ketika berbuat salah. Nah, soleh-solehah bagaimana? Apakah soleh-solehah juga sama? Nah, ya di sini ada sebuah gambar. Nah, kalau kita lihat di sini ada gambar 2 anak laki-laki yang sedang bersalaman ya. Jadi soleh-solehah, ketika kita berbuat salah, hendaklah kita meminta maaf dengan tulus ya. Jadi jangan maaf ya, nggak gitu ya.
Jadi kalau kita meminta maaflah dengan tulus. Lalu ketika teman kita bersalah, maka kita maafkan ya. Sebelum dia meminta maaf, alangkah lebih baik kita sudah memaafkannya terlebih dahulu ya. Lalu ketika teman kita meminta maaf, tentu saja kita harus menerima dengan tulus ya. Jadi ketika kita berbuat salah, kita meminta maaf, dan ketika teman kita berbuat salah, kita memaafkan. Seperti itu ya. Nah, inilah yang diajarkan atau teladan dari Nabi Adam alaihi salam. Begitu ya soleh-soleha ya. Nah, seperti ini. Aku mohon maaf jika aku salah. Aku memaafkan kesalahanmu. Insya Allah soleh-soleha bisa seperti ini ya. Soleh-soleha bisa meminta maaf jika salah dan bisa memaafkan ketika ada teman atau ada orang lain yang berbuat kesalahan. Ya, insya Allah soleh-soleha bisa. Oke, nah sekarang bagaimana dengan Nabi Nuh alaihi salam? Nabi Nuh alaihi salam adalah utusan Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan suka bekerja keras. Wah, ya. Jadi Nabi Nuh ini mengajarkan kita untuk senantiasa bekerja keras, tidak pantang menyerah. Begitu ya, soleh-soleha ya. Nah, silahkan soleh-soleha lihat di sini. Nah, kira-kira apa yang terjadi di gambar ini ya? Di sini ada seorang anak yang sedang belajar begitu ya. Nah, soleh-soleha, hendaklah kita selalu bekerja keras, terutama dalam belajar ya. Tugas soleh-soleha di sini ya sebagai anak sekolah ya, tentu saja tugasnya adalah belajar. Jadi soleh-soleha harus bekerja keras ya. Soleh-soleha harus berusaha gitu dalam belajar. Jadi jangan males-malesan ya. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihi salam ya. Nah, insya Allah soleh-soleha bisa. Bisa apa? Bisa belajar bersungguh-sungguh ya. Lalu soleh-soleha juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, selain bekerja keras, selain belajar dengan sungguh-sungguh, tentunya soleh-soleha juga tetap ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya soleh-soleha bisa bisa dimudahkan dan dilancarkan segala perjalanannya ya. Oke. Berikutnya teladan Nabi Hud alaihi salam ya. Nabi Hud alaihi salam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang selalu santun dan berbudi luhur. Nabi Hud alaihi salam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mudah marah, soleh-soleha, Masya Allah ya. Jadi Nabi Hud ini adalah pribadi atau orang yang sangat santun, sangat sopan dan tidak mudah marah ya. Nah, kita bisa mencontoh dari sifat Nabi Hud ini, soleh-soleha ya. Oke, nah di sini ada gambar juga ya, silakan dilihat. Ada seorang anak yang sedang mencium tangan kedua orang tuanya ya. Aku selalu bersikap sopan, terutama kepada orang tua atau yang lebih tua ya. Jadi bersikap sopan itu tidak hanya kepada orang tua ya, tetapi kepada yang lebih tua juga seperti nenek, kakek, guru ya. Bahkan sesama teman juga gitu. Bahkan ke adik kita juga yang lebih muda ya. Itu juga kita harus tetap bersikap sopan santun. Insya Allah ya, soleh-soleha bisa berkata sopan, lalu bisa menerima nasihat dan tidak mudah marah. Ya, ini diajarkan atau dicontohkan oleh Nabi Hud alaihi salam. Oke, soleh-soleha. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, di sini ada sebuah lagu ya yang judulnya adalah Sifat Rasul ya. Di sini kita lihat ya, sifat-sifat Rasul itu ada 4. Ada sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, seperti apa sifat-sifat Rasul tersebut? Ayo kita nyanyikan sama-sama ya. Nah, di sini nada lagunya diambil dari lagu sholawat yang dinyanyikan oleh Ben Wali ya. Mungkin soleh-soleha juga beberapa sudah sering mendengar. Kita coba nyanyikan ya lagunya. Oke, siap? 1, 2, 3.
Ayo kawan, coba jawab. Sifat Rasul ada berapa? Ada 4 itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya. Sifat tabligh menyampaikan, fatonah cerdas artinya. Wah, Masya Allah ya. Jadi di sini sidik artinya benar, amanah artinya dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, dan fatonah artinya cerdas begitu ya. Jadi inilah sifat-sifat yang dimiliki Rasul. Nah ya, mudah-mudahan bisa juga ya diikuti ya atau ditiru oleh soleh-soleha ya untuk memiliki sifat-sifat ini ya. Jadi seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasul-Rasul kita ya. Oke. Nah, alhamdulillah hari ini soleh-soleha ya kita telah meneladani Nabi Adam alaihi salam, lalu Nabi Nuh alaihi salam, dan Nabi Hud alaihi salam. Nah, untuk tugas hari ini akan ada kuis ya, nanti akan Bu Gina infokan di grup. Lalu untuk berikutnya adalah silahkan soleh-soleha ceritakan salah satu sifat terpuji boleh dari Nabi Adam, boleh dari Nabi Nuh, atau boleh dari Nabi Hud. Ya, silahkan ya. Melalui VN saja supaya tidak tidak berat begitu ya filenya, boleh. Mau lewat video juga boleh. Oke, soleh-soleha. Sebentar. Nah, ya itu tadi materi kita hari ini ya tentang meneladani sifat-sifat dari Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Hud. Semoga soleh-soleha bisa meniru sifat-sifat yang sudah dicontohkan oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Hud, seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, bahwa Nabi dan Rasul diutus oleh Allah tentunya untuk membuat kita ya selamat dunia dan akhirat ya, tentunya dengan sifat-sifat dan akhlak yang mulia. Oke, kalau begitu kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih soleh-soleha, tetap semangat, jaga selalu kesehatan ya, dan tetap bersabar. Ya, bersabar dan tentunya berdoa semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa berkumpul di sekolah ya. Terima kasih soleh-soleha. Kita ketemu lagi insya Allah besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.